Selanjutnya kita masuk pada sambutan kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kadis PMD Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman pendamping semua yang terhormat Bapak Ketua Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa tingkat Kabupaten, tenaga pendamping kecamatan dan tenaga pendamping desa. Mungkin saya langsung saja. Jadi kehadiran kami di sini, terima kasih Pak TA telah mengundang kami untuk bertemu dengan para teman-teman pendamping desa yang saya lihat semua pasti semangat mendampingi desa. Karena terus terang di pundak teman-teman lah sekalian akan menjadikan desa itu makin produktif. Di pundak teman-teman sekalian lah yang bisa menjadi amal jariah buat kita sekalian apabila kita sama-sama bekerja dengan ikhlas untuk membangun desa. Di sini kapasitas saya selaku Kepala DPMD, memang saya baru dilantik belum sampai sebulan, 3 Januari kemarin. Sebelumnya saya di Dinas Kominfo selama 2 tahun. Seperti Pak Koordinator tadi mengatakan bahwa saya pernah di BPMD, kurang lebih hampir separuh karir saya itu sudah di BPMD. Sejak tahun 2006 saya keluar dari BPMD cuma untuk jadi camat saja selama 4 tahun, kemudian masuk lagi di BPMD, keluar tahun 2017. Saya di sini untuk menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan daerah terhadap kegiatan dana desa yang bisa disinergikan. Harapan kita adalah kita dapat mengelola dana desa yang besar ini bisa bersinergi dengan kebijakan daerah pada saat dia menjadi kewenangan kabupaten dan pada saat dia menjadi kewenangan desa. Saya kira teman-teman semua sudah pasti memahami bahwa peraturan yang pedoman-pedoman yang mengurus dana desa ini sudah kita baca semua sama-sama. Hanya saya hari ini cuman bagaimana memasukkan strategi pemerintah daerah ke dalam kegiatan dana desa. Sehingga ini juga disampaikan oleh Pak Bupati kepada saya, tolong disampaikan kepada teman-teman pendamping, kita dapat bersinergi. Tujuan utama Pak Bupati hanya memesan bagaimana masyarakat pada tingkat desa itu bisa produktif. Sehingga kalau saya membuat tagline untuk dana desa tahun 2022 ini, saya membuat tagline yaitu pemulihan ekonomi untuk produktivitas. Itu yang saya coba garis bawahi buat kita sekalian. Silakan kamu tepuk tangan. Terima kasih. Secara umum kita sudah pasti memahami bahwa dana desa ini terbagi, ada 40% untuk BLT, kemudian ada 8% untuk penanganan COVID, ada 20% untuk penanganan pangan, ada 32% untuk kegiatan lainnya, termasuk dia akan menunjang di kegiatan yang persentase di atas tadi. Di kebijakan daerah terhadap BLT, saya kira Pak Bupati punya keinginan yang besar, karena kenapa dia punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Pendekatan BLT kita harapkan adalah basisnya produktivitas. Apa itu basis produktivitas? Misalnya begini, Pak Bupati menyampaikan, di desa itu ada penerima KPM, dia orang miskin misalnya, tetapi dia punya lahan. Bagaimana caranya? Seperti di BMK kan diatur juga bahwa petani penerima BLT dapat digunakan untuk pembelian pupuk, dan kita bisa kembangkan, bisa pembelian bibit, dan bisa pengolahan lahan. Konsep Pak Bupati kemarin ke saya, dia sampaikan bagaimana misalnya desa membeli bibit, kemudian bibit ini ditanam oleh penerima BLT. Sebelum dikasih BLT-nya, silakan olah lahan dulu. Galika, bersihkan lahannya. Pada saat dia bersihkan lahannya selesai, dia dikasih bibit, dia nanam, kemudian kasihlah BLT dia. Ini konsepnya adalah bagaimana membuat masyarakat desa penerima BLT itu yang pertama, dia bukan menjadi masyarakat pasif, tetapi dia menjadi masyarakat produktif. Itu basis kita yang pertama.
Yang kedua, basis ini juga bisa berlaku bukan cuma para petani. Basis juga ini bisa berlaku kepada petani dan nelayan. Silakan, seperti itu konsepnya. Pak Bupati tidak menginginkan masyarakat itu duduk-duduk di rumah, kemudian tiba-tiba datang BLT satu ada 300.000, kemudian tinggal ambil. Tidak seperti itu. Kita harapkan Pak Bupati menginginkan kerjalah dulu di lahan Anda, bukan di lahan tetangga dan bukan di lahan pemerintah desa. Kerjalah dulu di lahan Anda, mungkin ada lahan tidur Anda, mungkin di situ ada tanaman produktif yang desa beli, kemudian desa bagikan, kasihkan bibit, gali, tanam, kasih BLT-nya. Seperti itu konsepnya. Saya kira itu bisa berkembang. Yang kedua, di penanganan COVID, ada 8% anggaran di sini. Pak Bupati juga menginginkan harapannya bisa bersinergi dengan kita. Kebetulan sekarang penanganan COVID masuk pada kegiatan pelaksanaan imunisasi. Sebelumnya adalah vaksinasi orang dewasa dan kemudian sekarang masuk kepada imunisasi anak sekolah, yaitu sekolah dasar, usia sekolah dasar. Jadi kita berharap ada ruang sosialisasi kegiatan imunisasi di sini yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan semangat kepada anak-anak sekolah. Dapat kita memberikan mereka mungkin souvenir atau apapun peralatan sekolah, sehingga di situ juga ada brosur tentang manfaat vaksinasi, sehingga sosialisasi ini lebih bermanfaat dan lebih memberikan semangat kepada anak-anak sekolah untuk mau mengikuti kegiatan imunisasi. Seperti itu konsep yang kita coba sampaikan. Kemudian yang ketiga, ada persentase 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Konsep dasar yang kita harus sama-sama pahami di sini adalah ketahanan pangan dan hewani adalah bagaimana masyarakat di desa kita jamin tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa makan. Pada saat ada masyarakat yang tidak bisa makan dan dia tidak diberikan fasilitas oleh pemerintah, maka dosanya kita tanggung sama-sama, Pak. Ini konsep dasar dulu. Kalau sudah di desa sudah tidak ada lagi yang tidak bisa makan, semua bisa makan, konsep ini kita tinggalkan dan kita up selanjutnya. Yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan usaha pengolahan lahan misalnya, dan dia bisa mendapatkan makanan yang bersifat makanan dan dari hewani yang itu bisa dikonsumsi oleh keluarganya, dan kemudian itu juga bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Itu konsep yang kita coba sama-sama sinergikan. Yang ketiga, ada ruang lagi tanaman porang ini, pihak Perusda sudah akan bekerja sama dengan pihak luar, akan ada pabrik porang yang akan dibangun juga. Pada saat ini dibangun, sehingga semua produk-produk porang juga bisa diserap oleh pabrik. Nah, itu untuk porang. Dan kemudian bisa saja ke depan ada juga kelapa sawit juga sudah ada pabriknya di di Palangga, bisa kopi dan seterusnya. Harapan kita bisa menyatukan konsep kita bahwa bagaimana dana desa bisa mendorong desa untuk berproduk satu desa satu produk unggulan. Harapan kita seperti itu sehingga ini bisa lebih bermanfaat. Itu untuk tanaman sektor unggulan. Kemudian mengenai teknis, kita sudah komunikasi dengan Dinas Pertanian, dan Dinas Pertanian ini di tingkat kecamatan mereka punya BPP dan tingkat desa mereka punya PPL. Mereka lah yang akan memberikan pendampingan teknis terhadap masyarakat di lokasi ini, budidaya apa yang layak secara teknis. Mereka akan bisa memberikan informasi. Sebagai informasi juga, besok di acara penjelasan pedoman dana desa, kami akan agendakan dia di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Kami mengundang pihak KIC, kami mengundang pihak CAM, kami mengundang pihak Perusda untuk memberikan gambaran kepada kepala-kepala desa seperti inilah prospek sektor unggulan budidaya ini dan bagaimana nilai ekonomisnya ke depan. Mereka akan mengekspor kepada desa-desa supaya mereka ada gambaran seperti itu. Jadi kita ingin bahwa yang menjelaskan itu betul-betul adalah orang yang expert di bidang, dan inilah yang kita kembangkan di semua desa. Insya Allah website ini ready dan siap kita latihkan di bulan
April, tenaga teknis dari Diskominfo sudah siap dan semua website ini dibuatkan secara gratis, tidak ada biaya di sana. Sehingga kita apabila kita ingin bersinergi dengan dana desa, kita harapkan dana desa menyediakan biaya pelatihannya. Bagaimana ada admin website, dia akan dilatih oleh tenaga teknis dari Kominfo untuk bagaimana mengelola website, bagaimana menguploadnya,